gue nggak pernah kebayang bahwa akan menjadikan F&B itu sebagai bisnis gue. Gitu. Gue nggak pernah kebayang itu sebenarnya. Gitu. Kalau audiensnya itu nggak bisa relate sama karya kita, ya buat apa sebenarnya? Kadang-kadang sih kalau misalnya stuck, ya paling gampang tuh adalah emang sebenarnya break aja dulu. Dinikmati masa mudanya ya, Idea Friends. Halo Idea Friends, balik lagi ke Connect with Idea Friends. Kali ini kita masuk ke episode berikutnya, yang dimana hari ini juga kita kedatangan tamu istimewa, karena ini juga part of dari timnya Idea Fest. Salam kenal dulu, tepuk tangan buat Mas Primo Rizky. Thank you. Halo Thank you, semua. Mas Primo. Jadi Mas Primo nih udah sering banget, udah bertahun-tahun, kayaknya lebih lama daripada gue juga di Idea Fest. Jadi pasti akan lebih banyak perspektif lah tentang Idea Fest dan juga kreatif industry. Nah, sebelum kita memulai lebih detail lagi untuk pertanyaan Mas Primo, dari Mas Primo boleh banget Mas perkenalan diri dulu. Siapa sih sebenarnya Mas Primo ini? Oke, gue tuh paling susah memperkenalkan diri karena Banyak topinya tuh macam-macam banget gitu. Oke, mungkin untuk in shortnya, buat teman-teman yang Idea Friends yang belum pernah tahu, saya Primo Rizky. Saya sebutnya sih sebenarnya biasanya creativepreneurs ya, karena ya lebih banyak apa yang saya lakukan semuanya tuh sebenarnya di industri kreatif. Jadi mulai dari desain, media, sampai ke F&B, ya pokoknya semua yang ada di industri kreatif lah gitu. Jadi ya cukup banyak ini ya, macam-macam banyak ya Mas ya. Gitu. Oke, Mas Primo, tapi kalau misalnya dari sekian banyak, berarti di industri kreatif udah berapa lama Mas? Maksudnya mengerjakan ini di industri kreatif udah berapa lama? Di industri kreatif udah dari 2009. Dari 2009, jadi pertama kali lulus kuliah itu 2009, langsung nyemplung ke industri kreatif. Waktu itu awalnya masuknya ke lewat branding dulu gitu. Jadi emang jadi brand strategist, brand consultant saat itu. Habis itu baru branching out lumayan banyak sih, macam-macam 2012-an jadi nambah lagi bikin media, terus habis itu masuk ke F&B 2015, jadi ya udah cukup lama lah. Cukup lama. Oke, Mas, kalau misalnya kita ngomong soal industri kreatif kan setiap masa dan setiap tahun tuh pasti ada perubahan. Maksudnya kayak dari segi creativity, sekarang ada digital dan segala macam bla 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 gitu. Mas Primo tuh untuk keep up dengan segala sesuatunya yang kayak gitu tuh gimana sih Mas? Untuk keep up dengan digital yang semakin cepat gitu. Ini mungkin agak unpopular opinion. Be chronically online itu akan membantu sebenarnya gitu. Ya emang di sisi lain sebenarnya kalau lo 247 online dan ngeliatin segala sesuatu di social media, sebenarnya juga kan ada efek buat mentalnya juga sebenarnya gitu. Tapi in a way sebenarnya kalau misalnya kita bicara tadi keep up dengan trend, keep up dengan what's going on in the world, sebenarnya being connected to the world lewat social media sebenarnya it helps gitu. Karena ya itu selama ini yang kalau gue sendiri ngelakuin ya lebih banyak emang observasi dari apa yang ditunjukin sama orang di social media gitu. Not necessarily gue yang akan sering banget posting gitu, cuma yang ngeliatin what happens orang nih pada post apa sih di TikTok ya kan. Orang lagi ada obrolan apa sih yang lagi panas di X gitu. Atau trennya nih orang lagi pada posting apa sih di Instagram gitu. Ya mengobserv itu sih sebenarnya biasanya dari situ. Mas Primo sendiri kan berarti tadi udah dari 2009 ya Mas. Pasti mungkin waktu itu digital udah se-hype sekarang. Ya melewati tadi ya kata Yosi, masa ke masa lah gitu. Kalau ngelihat tadi mungkin dulu serba analog, terus sekarang ke digital. Mas Primo juga punya media. Sekarang muncul lagi AI. Apa sih Mas yang membedakan industri kreatif di zaman dulu dan sekarang? Itu sebenarnya seru banget sih kalau zaman dulu ya, di awal-awal 2009 tuh ya 2010-an itu era-era kalau di mana industri kreatif kita kiblatnya selalu ngeliat sebenarnya ke majalah-majalah gitu. Media waktu itu printed media itu selalu jadi kiblat orang ya. Industri kreatif semua ngeliatin ke majalah-majalah, majalah fashion, majalah
lifestyle apa segala macam. Terus ya udah kita tahu sendiri 2000 mungkin berapa 2020-an akhirnya itu semua declining dan semua go digital. Sebenarnya yang berubah cuma formatnya sih kalau gue bilang gitu. Karena secara konten what we had dulu di printed media sebenarnya ya sama aja, tapi kita bisa dapetin sekarang ya di social media. Secara format berubah gitu. Secara pace juga berubah. Kalau dulu nggak tahu nih, ID Friends mungkin ada yang besar di tahun 2010-an itu pasti masih ingat dulu majalah tuh biasanya bulanan ya kan. Edisi bulan ini habis itu mau nunggu yang baru ya nunggu bulan depan sebenarnya gitu. Kalau sekarang kan kayak tinggal ditunggu berapa jam juga udah ada tren baru sebenarnya gitu. Terus habis itu ya itu dengan AI sebenarnya ya secara format berubah sih gitu. Cuma kedalaman apa yang bisa didapetin sama orang kreatif dari semua platform itu sebenarnya sih kurang lebih sama. Itu. Oke. Tapi Mas, kalau misalnya kita mau flashback dikit, maksudnya kayak sampai akhirnya Mas Primo ngomong kayak ini industri gue, ini jalan yang akan gue pilih untuk jadi karir Primo yang dikenal sebagai seorang kreatif planner gitu. Itu ini lo nanya apa turning point-nya? betul. Iya, turning point. Kurang lebih seperti itu. Kalau turning point-nya gue sebenarnya nggak tahu ya gitu. Cuma dari zaman kuliah. Sebenarnya itu udah ngerti bahwa sebenarnya pengen masuk ke industri kreatif itu. Dulu sebenarnya pengen masuk ke Vkom, ilmu komunikasi karena udah tahu nih pengen masuk ke media, mau jadi mulai dari penyiar radio lah, punya majalah apalah ya, biasalah mimpi anak muda zaman dulu gitu ya. Tapi waktu itu ternyata karena satu dan lain hal nggak jadi masuk ke Vkom, tapi akhirnya ngambil bisnis gitu. Yang lebih serius, tapi pas ngambil bisnis juga ternyata di situ belajar bahwa untuk masuk ke dunia kreatif ternyata ya butuh pemahaman tentang bisnis juga gitu kan. Jadi akhirnya tetap nggak menggoyahkan iman untuk beralih ke industri yang lain karena ya udah akhirnya tetap pengen menjadiin masuk ke industri kreatif tapi dengan satu perspektif baru, yaitu ada perspektif bisnisnya di situ. Karena mungkin ini agak-agak lari dari pertanyaannya. Ada satu hal yang kalau menurut gue lacking dari orang-orang di industri kreatif dulu pada saat itu gitu. Mereka tuh fokusnya sama skillnya aja gitu, creativity skillnya, tapi dari sisi bisnisnya kadang-kadang nggak dipikirin gitu. Ya udah orang kreatif being kreatif aja, yang ngeluarin semua pemikirannya, ngeluarin semua idealismenya, tapi dari sisi bisnisnya itu nggak disupport karena mereka nggak mikirin itu gitu. Jadi waktu itu karena gue kuliah bisnis, gue ngerasa ya udah kayaknya ini jadi sesuatu yang harusnya bisa dibalance ya antara idealism sama tentang si komersialnya gitu. Jadi ya itu akhirnya setelah itu ya tetap menjalankan si passionnya untuk masuk ke industri kreatif tapi dengan satu perspektif yang baru sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal pencapaian di industri kreatif sendiri, Mas Primo, apa nih yang paling kayak meaningful lah gitu. Gue tuh paling gak suka ditanyain pencapaian gitu karena kayak yang keinget aja gitu. Yang paling keinget memorable selama di kreatif industry. Gue nggak menjadikan kayak misalnya udah dapat apa sebagai pencapaian, tapi menurut gue kalau di industri kreatif sendiri, apalagi di bisnis-bisnis yang gue jalanin, kalau udah bisa membuat sesuatu project yang akhirnya menjadi bisa memberikan sesuatu value untuk orang lain, menurut gue itu udah jadi suatu pencapaian gitu. Kayak misal di sisi gue sebagai brand strategist ngebantu satu orang nge-build bisnisnya, brandnya dia dari nol, dari yang tadinya dia nggak tahu gimana sih caranya memulai si bisnis ini, sampai akhirnya kita arahin, kita bikinin foundationnya, brand strateginya gimana, sampai kita bikin visualnya, kita arahin marketingnya, communication segala macam, sampai akhirnya jalan si bisnisnya, si brandnya, dan menjadi besar dan membawa berkat buat si brand ownersnya itu. Menurut gue itu jadi sebuah pencapaian tersendiri sih gitu. Mungkin kalau di bisnis yang lain, misal di F&B gitu ya, bisa bikin sebuah brand restoran yang cukup sukses, cukup viral, orang seneng buat makan produknya, kemudian juga bukan cuma konsumennya aja, tapi orang-orang yang kerja di situ, di tempat gue, dia seneng menjadi bagian dari brand itu juga, ya menurut gue itu jadi sebuah pencapaian tersendiri sih gitu.
Oke. Tapi Mas kalau aku boleh kepo lebih kan kalau industri kreatif kan banyak yang Mas Primo kerjain. Ada nggak sih Mas yang kayak gue suka nih kalau yang lagi ngerjain kayak gini nih? Ada nggak? Di antara Di semuanya. antara semuanya, aduh sama lagi Sama semuanya. F&B sih tapi mungkin yang paling ini ya. Karena kalau cerita mundur banget gitu, dari kecil tuh emang suka masak. Oke. Gitu. Terus keluarga juga sebenarnya punya bisnis di F&B dulu. Nyokap punya usaha catering gitulah. Jadi emang dari kecil tuh suka main di dapur gitu. Cuma selama akhirnya gue tumbuh, gue nggak pernah kebayang bahwa akan menjadikan F&B itu sebagai bisnis gue. Bisnis. Gitu. Gue nggak pernah kebayang itu sebenarnya gitu. Cuma sampai suatu saat adalah satu kejadian di mana akhirnya berbisnis F&B itu kayaknya akhirnya si Sparks yang lama hilang itu yang dulu kecil masak di dapur apa segala macam tuh muncul lagi dan ya udah akhirnya sekarang ya paling suka sebenarnya di F&B sih gitu. Oke. Menarik. Ya, kalau dari tadi Mas Primo sempat mention value ya gitu. Untuk berada di dunia kreatif tuh sebenarnya value apa sih yang harus dimiliki? Ya tadi mungkin buat Idea Friends yang kebanyakan juga mereka desainer, terus juga ya mereka pelaku industri kreatif. Apa sih value yang dari Mas Primo sendiri terapin ya baik itu untuk keseluruhan bisnisnya Mas Primo juga gitu. Buat Idea Friends yang mau misal udah di industri kreatif ya, value apa yang menurut Harus gue ditanamkan paling dalam dirinya penting? gitu. Yang pertama sebenarnya adalah innovation sih. Gitu. Karena tadi balik ke omongan kita dari yang media berubah ya kan, dari yang analog lah, terus sekarang ke digital, zamannya AI apa segala macam, being inovatif itu menurut gue penting banget gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak akan bisa keep up dengan semua itu gitu. Mulai dari misal platformnya gitu, kita harus ngikutin perkembangan si platformnya itu. Kemudian kalau kita ngomongin consumersnya gitu, itu juga kan pasti berubah dari yang sebelumnya millennials ke Gen Z, sekarang udah masuk ke Gen Alpha, akan jadi future consumers. Ya kita juga harus bisa terus tetap berinovasi, ngikutin si perubahan-perubahan itu semua gitu. Gue ngerasa kadang-kadang banyak orang, nggak banyak sih, adalah beberapa orang kreatif yang dia punya idealisme yang emang udah saklek gitu aja, tapi dia nggak ngikutin perubahan di perkembangan zamannya gitu. Dan gue ngerasa akhirnya orang yang kayak gitu jadinya sebenarnya bisa jadi nggak relevan dengan si audience gitu. Dan ya being relevan tuh jadi sangat penting karena kalau kita sebagai orang yang kreatif ya kan kita mengeluarkan sebuah karya untuk dinikmati sama audiens ya. Kalau audiensnya itu nggak bisa relate sama karya kita ya buat apa sebenarnya. Jadinya ya kayak kita cuma ngeluarin keinginan kita, ya cuma tapi nggak diterima sama orang tuh juga menurut gue sih sama juga bohong. Gitu. Itu satu tadi being inovatif. Yang kedua sebenarnya yang belakangan ini lagi sering banyak gue omongin juga, terutama lewat konten gue itu adalah untuk develop taste sebenarnya. Gitu. Untuk punya taste itu juga jadi satu hal yang penting gitu. Kita ngomongin taste bukan cuma kayak kita ngomongin selera bagus atau enggak, jelek atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya kita kalau yang gue bilang taste itu adalah kita punya pemikiran tentang keputusan-keputusan estetis yang dimilikin gitu. Kayak misalnya desainer grafis deh misalnya. Dia bikin suatu desain, dia harus punya taste untuk bisa menjelaskan kenapa dia milih warnanya ini gitu, kenapa dia milih fontnya ini. Atau kalau chef gitu ya, dia keluar dengan sebuah menu, menu yang tasteful itu sebenarnya ya dia harus bisa menjelaskan sebetulnya kenapa dia memilih bahannya pakai bahan ini. Kemudian kenapa ini diolah dengan cara misalnya di sous vide atau digoreng gitu. Itu dia harus bisa menjelaskan itu sebetulnya. Jadi untuk punya taste itu jadi satu hal yang sangat penting sih untuk orang di industri kreatif. Oke. Tapi Mas, kalau tadi Mas Primo udah ngomong kayak ini udah kesekian tahun, maksudnya udah kesekian tahun di industri kreatif, pernah jenuh gak sih Mas? Jenuh pasti ada. Ini gimana cara ngelewatin jenuhnya? Nah, kalau di gue sendiri untungnya ya karena ada di berbagai Lintas ya, industri. subsektornya industri kreatif. Jadi kalau once stuck lagi, aduh gue bosen nih ngerjain F&B misalnya, ya gue lompat ke yang lain. Kreatif. Oh ya. Nah, tapi mungkin untuk beberapa orang kan nggak punya
privilege untuk bisa itu ya gitu. Kadang-kadang sih kalau misalnya stuck ya paling gampang tuh adalah emang sebenarnya break aja dulu gitu. Biasanya gue berapa kali nyaranin orang ya yang waktu itu curhat kayak dia stuck banget nih udah di industri ini, dia kayaknya udah mentok kreatif block lah apa segala macam. Ya hal paling gampang sebenarnya yang gue bisa saranin adalah istirahat dulu gitu. Sabbatical ya, mungkin nggak perlu lama-lama itu, tapi setelah kita sabbatical mungkin kita nemuin sesuatu baru yang akhirnya itu nge-spark lagi si creativity kita gitu. Karena beberapa minggu yang lalu gue baru ketemu sama, kalau tahu, desainer grafis Stefan Sagmeister. Itu dewanya desainer grafis lah gitu. Dia sendiri, dia punya satu metode supaya nggak creative block. Setiap 7 tahun dia akan berhenti untuk menerima project untuk sabbatical. Oke. Gitu. Jadi ada siklus ya. Setelah 7 tahun dia kerja, habis itu dia ambil sabbatical, dia pergi traveling kemana lah segala macam, yaitu untuk ngumpulin experience, ngumpulin taste, ngumpulin referensi segala macam, yang akhirnya memperkaya dia, bisa nge-spark lagi kreativitasnya. Ya habis itu setelah periode sabbaticalnya ya dia balik kerja lagi 7 tahun, habis itu nanti dia break lagi. Gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Ya, ini mungkin udah mulai masuk ke ya human connection ya kita ya Mas. Kalau dari Mas Primo nih misalnya, ya Mas Primo di tahun sekarang baru jadi ya fresh graduate gitu, baru mau masuk ke industri. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali dengan Mas Primo udah bertahun-tahun menjalani ini? Jadi untuk fresh graduate yang mau masuk ke industri kreatif ya gitu. Orang yang baru mau memulai supaya kayak jalannya kayak Mas Primo nih banyak lintas subsektor gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang harus dilakukan sebenarnya adalah mencari callingnya dulu sih. Gitu. Itu karena itu yang menurut gua paling penting ya. Kayak dia mau masuk ke industri kreatif tapi dia nggak tahu sebenarnya di mana sih passion point-nya dia gitu. Iya, itu balik lagi tadi kita ngomongin industri kreatif tuh banyak banget. Model desain, musik, film, art segala macam tuh ya itu kreatif gitu. Di mananya, lane-nya tuh ada di mana gitu. Itu hal yang paling penting. Karena gue tuh selalu punya filosofi dari dulu ya, adalah kayak do what you love but love what you do. Gitu. Itu yang selalu gue pegang teguh gitu. Jadi ya emang lo harus menemukan dulu kesukaannya. Apa sih sebenarnya yang jadi kesukaan lo gitu, dan begitu lo udah nyemplung di situ ya udah bener-bener lakuin sepenuh hati, bener-bener 100% dicurahkan di situ karena ya lo lagi ngerjain apa yang lo suka gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi ya pertama tuh harus cari tahu dulu lah sebenarnya callingnya tuh apa gitu. Enaknya jadi fresh grad sebenarnya adalah masih belum punya beban apapun kan ya itu. Jadi sebenarnya ya untuk nyoba satu jenis terus pindah lagi ke yang lain itu sebenarnya masih banyak waktu sih gitu. Jadi ya silahkan dinikmati masa mudanya ya Idea Friends. Oke, thank you Mas Primo. Thank you. Mungkin masuk ke tema Rehumanize Idea Fest tahun ini ya. Kalau ya kita bicara Mas Primo juga berada di dalam lingkupnya Idea Fest sendiri. Kalau arti kata Rehumanize menurut Mas Primo itu seperti apa sih Mas? Rehumanize kalau buat gue sendiri sebenarnya adalah kembali, kalau literalnya sebenarnya kembali menjadi manusia. Ya betul, gitu ya. Artinya ya. Benar gitu. Tapi kalau buat gue sendiri sebenarnya gue mengartikan Rehumanize itu adalah kembali menggali passion kita sih gitu. Karena kalau kita ngomong selama ini terutama mungkin kayak 10 tahun terakhir kita udah dijajah sama digital ya kan. Ada satu concern tersendiri buat gue itu adalah dimana kita itu sebenarnya udah digerakkan sama algoritma. Instagram gue sama Instagram Yoshi sama Instagram Rido mungkin isinya tuh beda ya kan. Secara nggak sadar sebenarnya kita digerakin sama si algoritma itu gitu. Algoritma itu udah ngebaca apa yang kita suka dan dia munculin terus apa yang ya kita suka sebenarnya gitu. Dan akhirnya itu yang ngebentuk kita gitu. Tanpa sadar sebenarnya kita nggak bisa berkembang karena kita di-feed dengan sesuatu yang udah kita suka sebenarnya. Kita nggak go beyond dari si bubble-nya kita itu. Benar-benar. Gitu kan. Nah, menurut gua Rehumanize ini jadi satu hal yang cukup jadi sebuah pengingat sih buat kita ya untuk bisa mencari, membuka mata, membuka cakrawala kita untuk berkembang lebih jauh sebenarnya. Jangan jadi
budak algoritma lah sebenarnya kayak gitu. Itu sih. Ya. Oke, Mas, Terakhir. tapi kalau misalnya ngomongin soal IDFS juga, mungkin aku mau tanya kali ya. Ini kan berdua soalnya di IDFS, kan aku yang di luar nih. Kita mungkin mau tanya kayak, tren industri kreatif kan tiap ya maksudnya tiap tahun pasti berubah kayak gimana. Kalau di IDFS sendiri tuh buat tentuin kayak tema tahunannya itu gimana sih Mas? Kalau misalnya mau Topik-topiknya. bocorin topiknya, terus misalnya ke speakernya misalnya gitu-gitu. Oke, kita mulai dari topik dulu kali Iya. ya gitu. Topik itu biasanya muncul dari keresahan kita semua terhadap isu yang memang lagi beredar gitu. Karena kayak kalau misalnya kita lihat tahun lalu kita culture ya, Culture. culture Betul. gitu. Karena kita Budaya. ngelihat gimana budaya Indonesia sebenarnya tuh on the verge of mau breakout tapi juga masih susah nih gitu. Jadi makanya kita mau ngangkat si culture itu jadi sebagai tema besar tahun lalu gitu. Nah, di tahun ini kita ngelihat setelah tahun lalu kita selesai beberapa bulan kita punya waktu biasanya untuk lalu mengobserv sebetulnya apa sih yang jadi isu terbesar terutama di industri kreatif gitu. Nah, ya kita ngelihat isu terbesar di tahun ini sebenarnya adalah di masalah rehumanize-nya itu gitu, dimana kita banyak disconnected dengan diri kita sendiri karena yaitu kita udah terlalu banyak menggantungkan diri sama teknologi, sama digital, yang akhirnya kita jadi kayak orang yang autopilot sebenarnya. Nah, kita pengen mengembalikan itu dengan memunculkan sebuah tema yang akan menjadi kayak alarm atau pengingat buat orang gitu. Nah, setelah kita muncul dengan si tema itu, barulah kita turunin ke dalam topik-topik. Kalau kita bicara pilarnya IDFest sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu sama. Kalau kita ngomongin industri kreatif, ya sebenarnya yang akan dibahas di IDFest ya mulai dari ada film, ada musik, ada desain, ada F&B, ada marketing and branding, kita juga ada wellness, ada apalagi ada ya? Yes. Activism, betul. politics juga Politics. sekarang beberapa tahun terakhir juga udah masuk ke Art IDFest juga. sebenarnya, art gitu. Dan kita akhirnya memunculkan kira-kira permasalahan apa sih yang ada dari tema-tema tersebut di masing-masing pilar itu. Karena kayak konteksnya rehumanize di F&B mungkin beda sama di art gitu. Beda sama di wellness, beda sama di branding itu. Nah, kita akhirnya ya kita punya yang namanya brain trust, ya kan. Brain trust itu inilah key opinion leaders di industrinya masing-masing yang kita ajak ngobrol gitu. Sebenarnya di setiap industri ini, di setiap pilar ini permasalahannya apa, dan nanti mereka yang akan muncul dengan oh iya kalau di let's say misalnya di marketing banyak brand yang nggak tahu permasalahannya apalah dengan si digital connection dan human connection itu gitu. Akhirnya nanti kita bantu menurunkan si permasalahan-permasalahan itu jadi tema-tema atau topik-topik yang akan kita bahas di setiap sesinya IDFest gitu sih. Oh kurang gitu. lebih. Jadi prosesnya memang melihatnya dari keresahannya dulu, dari Betul. masyarakat apa baru diturunin, Betul. sampai akhirnya memilih dan mengkerucutkan speaker-speaker gitu ya Mas. Itu ada trik tersendiri nggak sih? Trik tersendiri untuk Nyusun Memilih speaker, memilih speaker, terus mengkerucutkannya menjadi beberapa orang gitu-gitu. triknya apa ya? Paling sebenarnya balik ke social media listening gitu. Kita ngelihat apa sih topik-topik yang banyak dibahas di social media, dan kalau memang itu jadi sebuah topik yang cukup besar, diskursusnya itu besar banget di social media, biasanya itu yang akan kita angkat gitu. Karena artinya banyak orang yang memang butuh mencari solusi dari si permasalahan ini gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan itu diangkat ke IDFest, kita angkat ke forum yang lebih besar, nggak cuma ngobrol tam warrior doang ya, ngobrol berantem di sosial media, tapi ada diskusi yang lebih nyatanya. Harapannya kan muncul sebuah solusi dari permasalahan itu gitu sih. Benar. Iya, oke. Jadi ini udah masuk ke akhir. Tadi pas banget mungkin Mas Primo karena juga seorang pegiat kreatif tapi beda subsektor ya. Banyak banget yang cerita kalau misalnya memang di IDFS tuh justru mereka datang ya misalnya kita F&B gitu Mas, datangnya ke kelas ya desain, datangnya ke kelas arsitek karena itu biasa kalau festival-festivalan F&B juga punya festivalnya sendiri, musik juga punya, film juga punya. Nah, di IDFS tuh saatnya mereka mengekspor bidang lain ya supaya tadi ya multi perspektif yang nggak tadi cuman ke
ke bubble-nya kita, Yes, di yes, ekonya betul, algoritmanya kita, karena kita sukanya F&B, cuman F&B. Nah, di sini tempat buat juga untuk kita belajar di subsektor lainnya. Itu aja mungkin teman-teman, jangan lupa juga untuk datang di Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September di JICC. Nanti akan banyak melihat juga dari sesi-sesi yang dikurasi udah sama Mas Primo, dari F&B, desain, dan juga masih banyak lagi. Jadi nanti teman-teman bisa beli tiketnya di link di bawah kali ya. Enggak, nanti di bawah. Bisa di description box itu. Oke, thank you so much Idea Friends. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton Connect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you.